Justru ketika meditasi ingin mendapatkan apa-apa, ingin menggapai dan ingin mencapai, itu saya rasa wrong address, itu salah alamat gitu. Karena sejatinya teman-teman, salah satu meditasi saya sebut adalah belajar sama Kohen, itu salah satu bagian dari meditasi kan. Kita belajar kemana-mana tuh adalah bagian dari meditasi. Terutama ketika kita beneran bermeditasi bahwa meditasi tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi dengan meditasi kalian akan banyak kehilangan sih. Kalian akan kehilangan kekhawatiran. Kalian akan kehilangan kecemasan. Kalian akan kehilangan ketakutan. Kalian akan kehilangan overthinking. Dan kehilangan-kehilangan itu nggak mungkin kalau kita tidak pasrah dan berserah gitu. Dan hanya dalam konteks di mana kita beneran bersedia. Jadi kata kuncinya, aduh gimana ya? Ya kalau boleh pakai bahasanya sedikit ke teologis lebih dalam gitu ya. Tolong renungkan ini gitu bahwa mungkin Tuhan sudah terlalu lama menunggu kita untuk pulang gitu. Karena dia akan selalu menunggu selama kita mau bersedia aja sih sebenarnya. Karena dia nggak bisa nolong kita kalau kitanya nggak mau ditolong gitu. Dan dia akan terus nunggu, akan terus nunggu. Bahkan kok, kalau mau pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Sesaat dia anggap ada di level tertinggi dan kita ada di level terendah kok. Dia tuh maha romantisnya gini, romantis banget. Apa ya, nice banget bahwa aku tahu kamu kelelahan untuk menuju kepada puncak. Maka ketika kamu berjalan ke tengah, aku akan turun ke tengah. Dan kita ketemu di tengah gitu. Jadi yang Cohen juga pernah bilang, kalau kita ngomongin hukum Pareto, cuman 20% untuk ke tengah, maka dia akan menjemput gitu. Makanya ada satu statement bahwa inisiatif Tuhan ke kita dengan lautan kasih sayangnya tuh selalu lebih tinggi gitu. Dalam artian kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari sama kamu, coba. Dan kalau kamu berlari kepadaku, aku bakal terbang untuk menuju kamu. Karena betapa aku merindukan kamu untuk kembali kepadaku, di mana sampai kapan kamu akan lupa untuk kembali kepadaku gitu. Sampai kapan kamu akan gak menyadari bahwa hanya kepadakulah kamu kembali gitu. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain sebelum kamu bersedia gitu. Dan ketika katakanlah ini kotoran gitu ya, dia mau ngebersihin gimana kalau kamunya belum kebuka gitu. Dan sorry ya, mau kita ngomongin ini luka batin, mau kita ngomongin ini luka mental, mau kita ngomongin ini karma, mau kita ngomongin, sorry to say, tidak ada kekuatan kita yang bisa membersihkan itu. Kecuali hanya kasih sayangnya. Dan tugas kita hanya ngebuka dan membiarkan kasih sayangnya untuk mengambil gitu kok. Dan even cuman untuk ngebuka gini aja, dimana kata kuncinya ketika kita membuka, maka dia yang akan berinisiatif untuk membersihkan gitu. Karena jangan lupa, dia gak mau percikan ruhnya juga tersakiti gitu. Dia gak mau percikan ruhnya juga sedih tuh gak mau gitu. Dan dia gak mau percikan ruhnya juga menderita gitu. Sehingga dalam perspektif meditasi yang dalam terakhir ya, di hari terakhir malam kok, wah itu pecah sih. Dia mulai menyadari bahwa hidup tuh gak lama sih sebenarnya dalam tanda petik ya. Yang bikin lama adalah relativitas waktu. Sesaat kita lagi berserta orang-orang yang menyebalkan dan situasi yang tidak mengenakan kan semuanya berjalan lambat gitu inti. Tetapi begitu kita penuh dengan cinta, begitu kita penuh dengan syukur, wah semuanya tuh hanya, kalau pakai bahasa Quran itu, kehidupan kamu tuh hanya sekedipan mataku, dia bilang kok. Hanya ceklek, selesai gitu. Dan ya gak ada apa-apanya sih dibanding kasih sayang dia gitu. Makanya penting banget untuk melarut. Bagaimana kita melarut gitu ya. Meluruh dulu sih sebenarnya. Luruh, larut, dan lebur gitu. Dan teman-teman sekali lagi ya,
sorry to say, perjalanan ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan aja. Nggak bisa diwakilkan. Mau sehebat apapun kalian punya guru, mau sehebat apapun kalian punya pasangan, punya anak, punya jabatan, punya tameng, punya backing yang kuat, perjalanan ini adalah perjalanan yang nggak bisa diwakilkan dan semuanya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan gitu. Nah jadi apa goalsnya ya? Goalsnya tuh itu sih yang paling kena di kemarin gitu ya. Pertanyaan yang sangat dalam bahwa mau sampai kapan sih gitu? Mau sampai kapan kalian tidak memaafkan? Mau sampai kapan kalian tidak mau melepaskan? Mau sampai kapan kalian tidak memilih untuk bahagia? Karena pilihan-pilihan itulah yang membuat kita tetap memegang, tetap menggenggam, tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena jangan lupa, Maha Agungnya Dia adalah juga membuat kita bisa memilih gitu. Dan benar sih, sesaat kita bersedia untuk membuka dan membiarkan kasih sayangnya untuk membersihkan, di mana PR kita tuh beneran hanya untuk pasrah dan berserah sih. Nah mungkin nanti saya perlu banyak waktu untuk bicara tentang pasrah dan berserah gitu ya, karena pasrah dan berserah itu bukan pasrah berserah yang mungkin kita tahu di umum gitu ya, tapi kita itu berbicara dalam konteks aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat sih gitu intinya. Dan yang kedua nih ya, dapat banget kemarin kalau kita bicara masalah derajat bersyukur gitu. Orang dengan derajat bersyukur paling rendah adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah, dia baru bersyukur. Itu bersyukur level rendah banget gitu. Tapi semakin bersyukurnya levelnya tinggi kok, dia akan mensyukuri hal-hal yang biasa aja. Dia akan mensyukuri hal yang beneran, ya mungkin, ya sorry ya. Saya jadi menyadari sesuatu gitu ya, teman-teman jangan lupa bahwa ibadah yang paling universal, ibadah yang paling kita bisa lakukan sebagai manusia, itu sebenarnya cuma bernapas sih. Dan karena bernapas ini sesuatu yang automatic respon, terjadi kapanpun, dalam kondisi apapun, kalau masih napas. Dan seberapa banyak kita bersyukur atas setiap tarikan nafas dan buangan nafas yang membuat kita hidup gitu. Nah kata kuncinya adalah semakin kita bisa bersyukur dengan hal yang biasa-biasa aja. Nah itu udah mulai dekat sama proyeksi kesadaran puncak sih gitu intinya. Nah jadi kesimpulannya kok panjang banget tapi ya mudah-mudahan ini pengaliran gitu ya, apa yang dialirkan. Ya bukan konsep gitu ya, karena memang saya pinjam alirannya aja gitu untuk saya bisa bicara ini. Tapi intinya adalah sudah lama dia menunggu kita untuk pulang sih. Sudah lama dia bersedia untuk menunggu kita. Makanya kalau dalam tradisi Islam kok, Asmaul Husna yang terakhir tuh Allah itu maha sabar kok. Jadi Tuhan tuh sabar banget loh untuk nunggu hamba-hambanya nih ya. Makhluk-makhluknya yang ngehe-ngehe ini gitu. Yang bandal-bandal ini gitu. Nunggu gitu. Jadi kalau ada dialektika yang luar biasa, kita saling nunggu loh. Sesaat kamu memalingkan dan berputar untuk memilih aku, dan kamu berserah dan pasrah dan berserah gitu, ya kewajibanku lah yang akan menjemput gitu. Makanya ya sorry ya mungkin ini agak gimana, tapi tolong renungin. Ketika perjalanan mencari Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai gitu. Artinya apa? Bahwa jangan-jangan selama ini perjalanan kita, dan jangan pernah merasa sendirian, karena bagaimana kita bisa sendiri
Cek, cek, Aman lah di saya. aman. Ya oke. Bagaimana kita bisa sendiri gitu? Sementara ya kita nggak bisa terpisah dari dia gitu. Hmm. Itu sih kok. Nah, di tahapan itu mau yang usianya 40, 45, 55, 73, semuanya ageless kok. Udah nggak ada Nggak ada lagi usia batasan. di situ. Nggak ada. Setuju. Udah ageless, udah bodiless. Itulah kenapa meditasi penting merem. Karena sesaat kita merem, kita melepaskan batasan untuk membatasi bahwa kita ini adalah kulit gitu. Ketika kita memejamkan mata, kita menyadari bahwa aku menjadi ruang. Dan aku menyatu kepada sesuatu yang tidak terbatas gitu. Nah itu sih 2 malam kemarin yang super duper mind blowing sih kok. Yang almost nih ya tahun ini ada 8-9 retret gitu ya, balik lagi ya. Ya bukan ngomongin baik buruk atau penilaian, tetapi setiap perjalanan itu memiliki kekhasannya. Dan saya bisa bilang bahwa kemarin itu one of the best retret yang pernah terjadi gitu. Ya balik lagi ya, setiap pertumbuhan kan pasti mengalami fase yang paling terbaik dan terbaru kan sebenarnya. Iya. Dan Refresh. pelajarannya gini loh kok, bahwa once di titik itu ageless kok, nggak ada umur, nggak ada status. Sorry ya kok, aku cerita bahwa yang ikutan itu tuh mau skala dari level yang urusannya T gitu, M, Hmm. Hmm. sampai mungkin ya kelas ya level budak corporate gitu, Hmm. udah nggak ngaruh kok, nggak Betul. ada apa-apanya gitu. Gitu kok. Dan pada akhirnya satu kunci sih tadi si ageless tadi, bahwa ya balik lagi ya bahwa itu sih yang dikatakan sama yang ibu-ibu bapak-bapak yang usianya sepuh gitu, kemana aja ya selama ini gitu loh kok, kemana aja ya selama ini gitu, kemana aja ya gitu, diulang-ulang, kemana aja ya gitu. Wah, apalagi kalau kita punya waktu untuk saya bisa coret-coret, bisa sambil satu coretan kita rasain bareng, satu coretan kita alami bareng. Nah di situ saya mulai menyadari bahwa beneran bahwa knowledge tertinggi dalam hidup itu adalah sesuatu yang beneran dialami langsung gitu. Dan Hmm. semua teman-teman, apapun saya ngomong, Kehen ngomong, siapapun lah ya. Ya saya selalu bilang bahwa nggak penting sih sebenarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mendapatkan informasi untuk kita masuk kepada pengalaman langsung yang tanpa sebuah keraguan gitu. Makanya saya beneran salut sama Nabi Muhammad sih kok. Di mana Hmm. beliau ini selalu mengedepankan kita sahabatan aja ya. Karena dengan kita sahabatan, nggak ada gap bahwa lu murid, gua guru gitu kok. Yes, betul. Nggak ada gap bahwa gua lebih tahu, lu murid, gua ngikutin gua ya, cara gua yang paling bener. Dan ternyata kan yang sekarang jadi dalam tanda petik jebakan-jebakan spiritual atau supranatural apapun itu penamaannya kan, adalah bagaimana justru malah menuhankan sosok gurunya gitu. Yes, betul. Padahal begitu kita mulai menyadari, kalau saya pinjam dalam perspektifnya Hindu, bahwa di situ disebut ada yang namanya upaguru gitu, bahwa ya semuanya guru gitu. Kemana saja kita menghadap pasti ada pesan, dan kata kuncinya bahwa pesan itulah yang membawa kita untuk terus pasrah dan berserah untuk dilarutkan ke dalam lautan kasih sayang Tuhan gitu. Karena again, tidak ada yang bisa menolong kita tanpa dibantu kasih sayangnya gitu. Karena kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa actually, bukan siapa-siapa juga, dan nggak ada yang sanggup lah untuk menyembuhkan, membangkitkan. Udah deh, sehebat apapun kita berusaha gitu, tinggal nunggu kapan waktunya untuk diem aja sih gitu. Yang kadang perlu kejeduk dulu buat dia, bener nggak kok? Ujungnya Benar. cuman diem, Belajar diam. belajar diem.
Makanya kemarin semua peserta 6 jam itu disetrap, nggak boleh ngomong kok. Di Hening. plester mulutnya. Kita silent meditation kemarin dan itu cukup gila kok beneran. Itu juga baru ngalamin lagi ya setelah lama. Diam tuh nikmat banget gitu. Nggak ngomong, nggak attach ke sosial media, nggak kemana-mana. Diam, sediam-diamnya. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas bahwa hanya dalam diamlah kita bisa menyatu dengan realitas gitu. Karena tanpa diam, semuanya hanyalah pemaknaan dan semuanya hanyalah konsep dalam programnya Matrix gitu. Nah jadi lucu deh. Sehebat apapun sampai misalnya saya studi ke S2 gitu ya, lagi memperdalam untuk masuk PhD dengan buku yang banyak, dengan riset itu dan lain-lain. Lucu deh kemarin ada satu ya, setelah saya jalan, ada yang nyari kok sampai ke Bhutan. Nyari sampai ke Himalaya. Dia nyari kemana-mana dan ya sorry ya. Begitu ikutan tuh ya udahlah ini kayaknya nggak jauh-jauh sama yang udah kemarin-kemarin gitu. Dan ya pada akhirnya puncak dari semua pembelajaran ya teman-teman dicerna aja dulu gitu ya. Mau nanti kita semua belajar selevel dalam apapun, puncak tertinggi yang namanya pembelajaran itu cuman diem sih. Itu dulu kok. Sok direspon dulu dan kita bisa ngobrol sih. Gitu teman-teman. Makasih. Thank you Kang. Waduh, pengalaman yang berharga sekali. Memang secara esensi sih ya tujuannya kembali menyatu sih sebenarnya. Kembali kenal dulu, baru kembali menyatu gitu. Karena apa? Karena gini ya guys ya. Saya tuh berasa sekali pas Kang Abu bilang apa namanya tuh ruhnya tuh kayak dicuekin gitu Kang, nggak ada gunanya gitu loh Kang. Ya, padahal ruh itu guys, ya ruh itu adalah bagian seperti ya dari Maha Kuasa yang ada yang dititipkan ke diri kita. Tapi kita ini terlalu fokus untuk hal-hal yang nggak ada esensinya gitu loh Kang. Benar. Ya, karena pengalaman-pengalaman yang dialami itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang dialami itu secara esensi untuk kembali mengenal dia. Itu aja Kang, mau positif, mau negatif. Kenapa? Karena kalau nemu maknanya kita akan ketemu. Ternyata loh, makna itu saya bisa dapat dari percikan yang ada di dalam diri dia. Makanya begitu kita connect sama ruh itu, kita dituntun Kang. Dituntun karena hanya dia yang tahu gitu loh. Bagaimana untuk kembali ke dia gitu. Ya. Makanya di situ tuh waktu Kang Abu bilang soal ruhnya itu kayak dicuekin, kayak nggak dianggap ada ya. Ya, itu saya merasakan itu dulu gitu loh. Jadi inget lagi, flashback lagi. Ternyata selama ini kan di awal saya pernah cerita Kang soal saya tuh ternyata selama ini membelakangi tuh cahaya ilahi gitu Kang. Yes. Ya, membelakangi. Jadi itu saya nggak bisa merasakan yang namanya aroman arohim, sifat-sifat cinta kasih, sifat-sifat ilahiyah yang sebenarnya ada juga di dalam diri saya. Gitu. Kenapa? Karena saya membelakangi dia gitu. Sampai-sampai saya tuh pernah agnosis juga seperti itu. Ya. Nah pada saat saya kepentok, yang Kang Abu bilang udah nggak ada jalan lain, ya kan? Disitulah mulailah Kang perjalanan itu balik arah itu, balik menghadap cahaya itu terjadi. Iya itu sorry kalau motong dikit. Itulah ketika berhenti mencari dia, perjalanan di dalam dia mulai kok. Betul, setuju Kang. Setuju. Gitu loh. Karena kan kita selama ini mencarinya kelihatannya keluar, fokusnya keluar. Ya. Begitu kita udah angkat tangan, kasar ngomong nih, kibarin bendera putih Kang, ya. Nah, sinyal ini nyala di dalam, udah lu balik aja. Nah, saya membalikkan badan, mulai deh belajar ini. Ternyata semua diarahkan masuk ke dalam diri. Nemu makna.
baru nemu yang tanda kutip itu ada percikan dia di dalam diri saya. Nah, sinkronisasi antara sifat-sifat maha pengasih, maha penyayang, energi cinta kasih, itu baru bisa saya kalibrasi dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya dia, Kang. Wah, di situ kalau udah nyambung, udah. Yang ada adalah kita hanya jadi alirannya aja. Ngalir itu benar-benar dialami gitu, dan ini bukan soal sosok Kang Abu, sosok Kohen, enggak. Kita semua kita mampu dialiri itu gitu loh. Masalahnya adalah kita ini punya yang namanya itu tidak sadaran yang selama ini membungkus jadi hijab. Mental block, keinginan, luka batin, apapun itu. Sehingga aliran ini tidak bisa masuk gitu loh, cahaya-cahaya ini. Dan di sini cahaya yang ada di dalam diri itu pun redup gitu dengan sendirinya. Karena terbungkus oleh hijab-hijab itu. Nah, makanya kuncinya adalah ya udah, syukur hadir di saat ini, mulai berserah, fokus, dan dia akan dengan sendirinya dituntun kembali untuk menyatu gitu loh. Makanya kan gambar ini kan menyatakan adalah kita tuh kalau kita ngelihat ke depan itu pasti nggak ada anak tangganya, nggak ada, Kang. Nggak ada. Makanya kita disuruh untuk berserah, untuk fokus, agar kita dituntun kembali menyatu. Kenapa? Pada saat kita niat dan usaha, nah anak-anak tangga itu muncul dengan sendirinya, gitu loh. Jadi Tuhan itu selalu tanda kutip itu menyertai gitu loh, supaya kamu itu punya makna, dihadirkan. Nah, ini loh Hen, ada tangga ini, nanti lu kesini loh Hen, iya ikutin aja Hen gitu. Dan itu saya alamin, Kang. Saya alamin gitu. Makanya ya teman-teman tuh harusnya tuh bisa memetik esensi soal kalian itu ada bagian Tuhan loh di dalam diri yang dimana menunggu ya untuk dikenali, menunggu untuk berinteraksi, menunggu untuk sadar gitu loh. Secara esensi ya cuma itu. Kita hanya mengalami itu aja gitu loh, agar nanti kembali menyatu. Nah, pada saat itu ya sudah, baru kesadaran soal ternyata selama ini saya diliputi gitu loh. Hadir, nggak ada lagi ilusi keterpisahan di sini, Kang. Udah nggak ada lagi. Yang ada adalah menyatu gitu loh, kembali menyatu. Gitu. Tapi si rasa itu tuh edan kok, priceless gitu, susah sih. Lu sesayang apapun sama siapapun nggak bisa ngajak ke sini tuh, nggak bisa kok. Memang nggak bisa. Memang iya, Kang. Wah, Memang edan sih. iya. Karena kita bicara esensi. Kita bicara esensi. Ya. Dan esensi dari menjadi seorang manusia itu ya kembali menjadi hamba gitu, Kang. Pada saat dia balik makom menjadi hamba, udah selesai. Makanya di situ disebut non-dualitas ataupun tauhid sentris gitu loh. Udah selesai, nggak ada lagi urusan ke samping, ke kiri, ke kanan itu. Dia akan mengalir dengan sendirinya, Kang. Gitu. Udah, ini fokusnya. Nah, tinggal bagaimana disitulah bisa nggak kita itu ya memantaskan diri untuk menjadi perangkat alat peraga, alat peraga bagi sifat-sifat ilahiyah itu ditularkan ke dualitas. Benar sih. Dan semalam tuh ya ada keren sih kok. Lu kalau masih nanya caranya gimana, berarti lu nggak ngerti gitu. Nah, iya bener. Caranya gimana? Oh, belum main sih, udah gitu. Ya,
Susah ceritanya gitu. Karena balik lagi gitu bahwa ya itu sih. Itu yang penting untuk kita kadang-kadang kan ya kita tuh punya empati yang pengen ngajak gitu ya. Dengan harapan ada orang-orang terdekat kita juga merasakan. Pasti deh itu rasa itu kan pasti selalu akan ada sih kok. Gitu ya. Betul. Dalam artian Tapi itu keinginan halus, Kang. betul, betul. Halus banget. Dan yang nggak bisa yang nggak bisa ditolak adalah sesaat belum jatuh tempo nggak bisa kok, Nggak bisa. nggak bisa. Dan ya balik gitu ya. Begitu ada pertentangan A lah pertentangan B, penolakan A, penolakan B. Pada level yang tidak bisa gimana ya bahasanya? Lo pernah nonton Senseiya nggak? Ketika ada alat ya, dia bisa ngecek energinya Dragon Ball si orang itu waktu si Goku lewat, si alat itu tuh cuman, hah, Goku ini kok energinya cuma 50 ya gitu. Aneh kan gitu. Dan ternyata alat ukurnya pun udah nggak bisa ngukur energinya si Goku gitu loh kok. Betul. Gila nggak? Maksudnya apa sih? Satu sih, nggak akan ada rumus yang pasti, nggak akan ada ukuran yang tepat, karena terjadilah dengan realitas gitu. Nah benar 2856 tuh bahwa kamu tidak bisa memberikan hikmah atau petunjuk kepada orang yang kamu sayangi dan cintai gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Urusannya dia mau atau enggak gitu. Selesai. Dan sesaat belum mau, sesaat belum memilih, mau disodorin segimanapun, untuk babi, emas itu nggak berharga gitu. Kenapa harus babi sih? Karena babi haram. Dan goblok juga haram masalahnya. Gitu. Gua nggak makan babi, haram. Tapi lu goblok, lu juga haram. Nah sama gitu kok. Gitu aja gitu. Ya makanya kan saya kan menggunakan bahasa membersamai, Kang. Kenapa? Karena di saat kita ditunjuk untuk menjadi alat peraga lo ya. Ya. Di saat dia siap, dia akan diarahkan. Jiwanya kan dituntun, Kang. Ruh sama ruh itu bisa ini loh, Kang. Jadi dituntun. Ya udah, coba lu masuk ke room ini, coba lu baca buku itu. Itu jiwa bisa, itu ruhnya bisa menuntun gitu loh. Nah, pada saat itulah ya niat dan usaha itu harus dihadirkan. Gitu loh. Kalau nggak ada niat dan usaha juga nggak bisa. Karena kenapa? Karena harus berujung laku. Gitu. Laku itulah yang nanti akan meng-create realita lagi yang makin lama itu makin deket ya. Nah, ini kan realita semua nih, tangga ini realita yang disiapkan gitu loh. Bener kok. Dan lu tau Muji nggak? Pernah dengar Muji kan? Dia tuh ya pokoknya geng-gengnya Osho lah, Sadguru lah, Muji lah ada ya. Jadi di satu retretnya kok, ketika ribuan orang kumpul, gue lupa ribuan itu plus online kalau nggak salah di Monte Sahaja di Portugal tuh waktu itu yang datang sekitar 400-500 lah ya. Menarik kok. Kebayang nggak? Ya let's say lah ya, ada orang pengen ketemu lu gitu, lu guru gitu ya. Wah, kebayang seorang murid pengen ketemu guru pasti pengen banyak nanya, bener nggak kok? Iya. Pengen banyak pertanyaan, pengen banyak dapat jawaban gitu. Dan sadisnya, ketika dia ditunggu 400 orang, Muji begitu datang duduk, dia ngeliatin semua 30 menit cuman senyum-senyum. Pergi lagi aja. Apa coba maknanya? Sesaat kita dibimbing meditasi, orang yang dibimbing pasti nunggu pembimbingnya ngomong apa. Nunggu masalahnya. Betul. Ntar ini si guru mau nunggu. Padahal sesaat dia sadar ketika dia lepas menunggunya, di situ
esensinya gitu. Hmm. Berarti kan nunggu ini yang tipis nih kok. Memang halus. Wah kok. Nunggu banyak deh baru sedekah misalnya. Hmm. Nunggu kaya deh baru nolong gitu. Hmm. Nunggu punya deh baru bersyukur gitu. Hmm. Dan seterus. Nah terus pertanyaan akhirnya, nunggu apa lagi? Sementara aku sudah menunggu lama untuk kamu kembali memilih aku gitu. Oh itu sih, ending closure-nya itu kok tadi malam. Ayo, Anjir nunggu itu apa? kok. Nunggu apa kamu, ah? Edan sih. Jadi, Padahal dengan diem aja selesai itu ya. Nyampe tuh. ya gitu sih. Wah edan sih kok. Lucu gitu. Nunggu hidayah lagi, Kang. Alam ya Heeh, toh. heeh. Yang pasti nunggu jodoh sih. Itu. Nunggu jodoh ya. Ya memang ya, Kang ya. Jadi gue juga ngerasain ya dari awal gue mulai action lah ya. Jadi dari hampir 2 tahun lalu. Dari awal mulai action itu, vibes-nya itu sama sekarang udah beda. Makanya lu tuh bisa ngomong, mereka yang kemarin datang tuh udah ready. Itu efek dari kolektif, Kang. That's it. Lu semakin lu konsisten, ya. Mereka akan terus ready gitu loh. Makanya kenapa gue bilang konsisten gitu loh, Kang. Gue itu nggak peduli, Kang, mau viewernya berapa, mau yang ngasih gift berapa, pokoknya gue konsisten. Orang lu mau belajar Senin, Rabu, Jumat, let's go gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena itu dibutuhkan yang namanya konsistensi, Kang. Nggak bisa dia dalam saat one stop itu nggak bisa. Nggak bisa karena kita ini semua proses belajar dari raga ini melek sampai raga ini selesai. Udah. Benar. Kalau nggak konsisten apalagi? Ya kan? Hmm. Dengan kita konsisten, Kang, kita akan dituntun, dihadirkan anak tangga ini yang sama sekali kita nggak akan tahu, gitu loh, Kang. Makanya gue selalu bilang, Kang, sistem Pareto aja, Kang, kita do the best 20% gitu loh. Tapi kita create space-nya 100% supaya apa? Interaksi dari semesta dan sang pencipta itu kita izinkan hadir gitu loh. Nggak bisa kita sendiri, gitu loh. Kita juga harus kolaborasi dengan semesta dan sang pencipta. Makanya di situ kan dihadirin tuh. Ketemu ini, ketemu itu, ke sini, ke sono arahnya. Ya kan? Anak tangga ini dengan sendirinya hadir gitu loh. Nah, ini yang teman-teman nih kalau bisa itu ya belajar untuk melihat itu gitu loh. Makanya kan kenapa belajar diem, belajar jeda, belajar fokus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa ikro, bisa melihat petunjuknya, bisa melihat arahannya, bisa melihat simbol-simbol yang selalu ada gitu loh. Yang selama ini nggak pernah kita melihat. Kenapa? Karena kita berisik, pikirannya berisik, emosinya berisik, ingin itu, ingin ini. Begitu diem, Kang, hening dia. Mau nggak mau, loh. Oh, jadi saya tahu ini, jadi saya tahu itu. Nah, disitulah konsep soal masuk kosong itu adalah isi. Kenapa? Pada saat kamu belajar mengosongkan, belajar diem, kamu akan diisi gitu loh, akan dialiri. Terus dikosongin lagi, diisi lagi, dikosongin, diisi lagi gitu. Tetapi kita pasti bisa mengambil sesuatu dari aliran-aliran itu. Itu. Benar sih. Dan ya jangan lupa sih kok. Allah is always your audience kan. Penonton lu Tuhan kok. Mau apa? Yes. Mau gimana? Sok lakoni deh ya peran Iya. lo ya. Iyalah. Mau yang nonton satu juga Allah is my audience gitu. Terus gimana kita nggak mau melakukan the best orang yang nontonnya dia? Coba. Bener nggak? Bener. Terlepas jangan lupa bahwa Firaun juga dia gitu loh. Bener nggak? Betul.
Nah, Gitu loh. kok nih dapat nih Hmm. anjing ini edan nih kok. Hmm. Anjing lagi salah anjir maksudnya ya. Gini. Kemarin soalnya bahas anjing-anjingan lucu tapi nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Lucu gitu. Ya kan kalau lagi sebel sama orang, dasar nih si anjing pitbull gitu. Tuhan, jadikanlah dia anjing poodle yang lebih lucu, tapi tetap anjing gitu kira-kira kok. Jadi tapi ya udah levelnya beda gitu. Nah kemarin kita ngebahas itu lucu gitu. Nah, jadi ya sesaat kita mulai menemukan titik tengah di antara paradoks, Hmm. di situ kita melihat kesadaran yang sejati kok. Contoh, Ya. malaikat sama setan itu paradoks. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat titik tengahnya, di mana antitesis paradoks antara malaikat sama setan, wah udah kok. Di situ kita akan terbebas dalam semua konsep gitu. Setuju. Contoh ya, pertanyaan saya gini aja. Ini teman-teman ya, boleh typing lah buat test case nih. Antara setan dan malaikat, antitesis paradoksnya apa sih? Apa sih titik tengah di antara iblis sama malaikat? Coba diketik, guys. Kan kita ngelihatnya tuh selalu ada di dua sisi terus gitu loh kok. Betul. Ini penggoda, ini yang nolong gitu. Ini yang api, yang memanas-manasin, ini yang tunduk gitu. Semua paradoks dari semuanya benar tuh tadi ada yang jawab. Semuanya melakukan pengabdian, titik. Hmm. Bahwa setan mengabdi dengan caranya, malaikat mengabdi dengan caranya. Tapi kalau kita bisa ngelihat dua-duanya dalam konteks pengabdian, selesai kok. Karena semua akan mengabdi dengan caranya gitu. Gimana mau nyalahin orang coba? Betul. Jadi kalau dalam agama Ibrahimik ya, kenapa Musa tuh diketemuin sama Hidir gitu loh kok? Hmm. Di mana si Hidir ini yang out blowing, mind blowing, Musa tuh nggak ngerti. Tuhan kenapa gua harus ketemu model-model gini sih, kebayang nggak? Begitu ketemu si Hidir ngebunuh anak kecil coba, meskipun itu perumpamaan sih ya, tetapi ya itu tadi bahwa sesaat kita mengambil kesimpulan dalam hidup kita udah mati gitu. Ya. Jadi ya nggak ada kesimpulan sih dalam hidup kok. Itu sih salah satu yang bisa disampaikan pakai kata-kata. Makanya tadi pagi tuh lagi habis anget-anget download tentang si spacesuit gitu ya. Gue tuh dapat gambaran bahwa iya ya, kita tuh alien yang lagi pakai baju manusia loh gitu. Kita dikasih semuanya, dikasih ina itu dengan teknologi. Cuman nggak tahu cara makainya aja, gitu intinya kok. Ya, betul. Setuju, Kang. Gitu. Nah jadi ya overall susah lah ya kalau mau diceritain satu-satu gitu ya tadi kemarin. Tapi pada dasarnya teman-teman pada level apapun di wadah kita gitu intinya. Satu sih, hal yang paling penting adalah jangan pernah lelah untuk mau belajar dan jangan kelamaan nunggu, itu aja sih. Itu sih kok. Setuju. Why wait gitu. Itu sih. Termasuk ya, kenapa masih nunggu untuk maafin dia sih gitu. Kenapa masih nunggu dia yang minta maaf gitu misalnya. Aduh. Gitu loh kok. Jadi wah edan sih. Itu dalam sih. Gitu. Dan gue berterima kasih kehadiran Kohen di part hidup gue yang sekarang juga menjadi puzzle yang indah. Teman-teman semua yang hadir di sini juga saya terima kasih. Juga. Menjadi puzzle yang indah karena kita semua saya rasa dalam pertemuan ini bukan pertemuan yang apa ya? Ya kalau mungkin pakai bahasa yang agak lebaynya bukan pertemuan yang coincidence gitu. Jadi jangan lupa bahwa setiap pertemuan adalah melepas karma, bahwa setiap pertemuan adalah untuk memaafkan dan berterima kasih dan bersyukur gitu. Jadi semoga kita sudah kehilangan waktu untuk menilai buruk siapapun, merendahkan siapapun, dan kita selalu sibuk untuk bersyukur dan minta maaf sih gitu sih intinya kok. Ya nggak mungkin kalau nggak dilatih sih. Gitu. Harus. Nggak mungkin kalau nggak dilatih gitu. Harus. Ya itu kok 5% yang bisa diceritain sih kok.
Mantap. Wah, Thank Edan. you Kang, thank you banget. Semoga teman-teman nih bisa dapet insight-nya, ya, bisa dapet paling tidak itu ya tanda kutip lah ya, icip-icip dulu lah Kang, gitu. Karena saya yakin setiap jiwa tuh mempunyai kebutuhan, ya, yang dimana interaksi antara satu jiwa dengan jiwa lainnya itu akan memercik gitu loh Kang, ya, akan memercik pasti. Kalau nggak percaya nih teman-teman nih dengar-dengar dari cerita Kang Abu tadi kan ada nih merinding-merinding itu ada pasti. Kepercik itu sebenarnya Kang. Dari pengalaman Kang Abu dengan pada saat retret itu gitu loh. Kenapa coba kok? Kenapa bisa gitu? Gimana gimana? Karena isi kita semua sama lah. Sama, betul. Bener, makanya gitu loh. Makanya ngapain nunggu orang lain gitu loh Kang? Ya. Kenapa? Makanya pengalaman itu harus dipetik maknanya kenapa? Karena dari pengalaman itu Kang, ada memori rasanya Kang yang dimana saya inget gitu loh kepercik itu tinggal bagaimana kita kembali lagi mengingat itu Kang, rasa-rasa itu Kang. Begitu kita bisa tangkep itu dan ungkap itu udah Kang, kita tinggal fokus ke sana aja. Pelan-pelan kita akan dituntun kembali menyatu gitu loh. Dan kok ya, anyway, siapapun teman-teman yang malam ini ngerasain sesuatu yang entah gimana caranya jadi lepas dan lega, itu diskon gede loh. Serius. Bener. Banyak yang lagi dikeruk untuk dibersihin hanya dengan mengalami rasa tadi gitu. Betul. Wah, itu kalau lebaynya sih bisa saya ceritain agak ke dalam, tetapi bersyukurlah untuk menerima dan merasakan momen ini, di mana menerima kita berserah barengan, kita memasrahkan barengan, itu banyak banget tuh bagian-bagian yang lagi dibersihin. Kenapa coba? Karena tadi semua, ya kalaupun fokus gitu, kita tuh nggak jadi apa-apa semuanya tadi kok. Nggak ingat utang, nggak ingat dirinya siapa, bahkan nggak ingat punya masalah, bahkan nggak ingat masa depan. Semuanya lagi beneran hadir, utuh di sini saat ini. Dan saat itu Tuhan bekerja gitu dalam tanda petik. Yes, betul. Wah, malam ini diskon gede-gedean loh. Wah, udah. Gede-gede. Ngalamin jiwa tenang ya Kang ya. Beuh. Ini mah lebih dahsyat dari 12 11 11 10 10 nih gitu. Nggak usah berebut ya, nggak usah berebut ya. Nggak usah berebut. Dan ya nggak tahu ya, mungkin rasain aja ada sesuatu yang kayak lepas nggak sih gitu. Ada sesuatu yang kayak rilis yang mungkin entah nggak tahu bebannya gimana, nggak tahu beratnya apa, tapi at some point ketika kita beneran tadi sama-sama berserah untuk melepaskan keakuan, kasih sayangnya tuh bekerja gitu. Gimana kok? Mau ngomong apa? Berarti kan dia nunggu terus gitu. Iya, betul. Wah, itulah proses transendensi gitu Kang. Jadi dia kembali transenden dia. Ke makhluk cahayanya dia gitu loh. Sesaat loh ya, sesaat loh. Ya meskipun abis ini pusing mah pusing lagi aja sih Iya, gitu. sesaat mah nggak jadi suruh latihan gitu loh Kang, ya kan? Jadi Ya dia tapi nggak ngerubah status jadi jomblo jadi punya pasangan juga enggak sih gitu. Enggak, paling Ya nggak kan udah ada aja. modal. Ada modal sih benar. Iya kan, Seenggaknya ada DP lah. Seenggaknya aku lebih ringan meskipun kiloan nggak turun sih ya tetap aja Iya. berat gitu. Bener. Jadi dia sesaat itu keluar dari makom ketubuhan masuk ke makom keilahiannya. Yang itu Yes. yang transenden. Itulah yang disebut proses itu yang disebut transendensi gitu loh. Jadi proses belajar itu adalah melampaui supaya kembali menjadi makhluk transenden, yaitu makhluk energi dan cahaya itu. Gitu. Wah, ini udah dibuka. Udah didiskon nih Kang ya. Wah parah sih. Ya maksudnya coba kok. Betapa beruntungnya kita bisa berbagi. Kan ya sorry ya, nggak harus ngalamin pahit-pahitnya, capek-capeknya, belajar-belajarnya, muter-muternya. Berapa coba ongkos yang keluar, buku yang dibaca, paragraf yang dimasukin, pengalaman-pengalaman di mana ketika kita berserah,
kita hanya mendapatkan sesuatu yang hanya diam, maka dia datang. Gila nggak kok? Mau Iya, ngomong apa? dapat Mau ngomong apa dapat coba? intisarinya gitu loh. Dapat intisarinya gitu. Makanya ya itulah eh, dinamika dari proses ya itu ya, dari gelap menuju terang kan seperti itu ya konsepnya ya. Ya. Nah makanya kalau udah diicip-icip malam ini ya itu ditangkep tuh, rasa-rasa itu ditangkep ya, ditangkep nanti kapan waktu itu, nah mulailah belajar untuk introspeksi, merenung, kontemplasi, ikro, supaya apa? Supaya apa yang ditangkap icip-icip ini ya bisa makin embody gitu Kang, menyatu di dalam diri gitu. Nah jadi teman-teman nih ya sok monggo ya, sekarang belajar untuk diem, perbanyak jeda, fokus, karena ya kita selama ini terlalu berisik gitu loh. Setuju.